Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan LPK Bina Karya Education. Sekarang kita belajar tentang hoist system. Hoist system ya, yang ada pada haul truck 789D. Ya, jadi ya, kita identifikasi dulu komponen-komponennya. Yang terlihat di layar ini ya, ada beberapa komponen. Contohnya seperti nomor 1 ini pompanya ya. Nomor 2 screen-nya ya, hoist screen-nya. Nomor 3 ini adalah tangkinya ya, tangki hidroliknya. Yang nomor 4-nya ini adalah silindernya. Nomor 4 silinder. Ya, jadi haul truck-nya ini ke depan, arah ke depannya sana. Jadi ini silinder sebelah kanan, yang ini silinder sebelah kiri. Dan di sini nomor 5 ini terdapat control valve. Jadi nantinya hoist 789D ini dikontrol secara elektronik. Ya, jadi siapa yang mengatur? Yang mengatur nanti adalah ECM-nya transmisi atau sasis. Jadi di sini ada 4 posisi ya. Di sini nanti hoist itu ada 4 posisi, ada posisi rise, ada posisi hold, ada posisi float, dan posisi lower. Ya, tidak terlupakan juga nanti ada posisi senap. Apa sih posisi senap ini? Ya, kalau yang dulu 789B pada saat lower, maka hentakan antara dam body dengan sasis itu sangat keras sekali sehingga mengganggu konsentrasi atau mengganggu kesehatan daripada operator. Sehingga di sini untuk 789D ini dilengkapi dengan langkah senap. Langkah senap itu maksudnya pada saat langkah lower, dam body posisi 20 cm dari frame ini mulai dipelankan, dikontrol, alias arus yang menuju ke lower itu dikurangi. Artinya oil yang menuju ke return ini ya, flow rate-nya ini diperkecil sehingga dam body-nya atau silindernya itu bergeraknya pelan. Sehingga dam body menyentuh A-frame ini dengan lembutnya sehingga tidak menimbulkan guncangan. Seperti itu ya, senap. Berikutnya ya, jadi sistem hoist pada saat baru datang dari pabrik, ya, ini belum bisa dioperasikan. Karena di sini nanti di sistem hoist ini nantinya itu di ICM-nya itu masih statusnya itu masih hoist 2. Sehingga kalau nantinya itu sudah dirakit, sudah mau dioperasikan, kita harus merubah posisi hoist-nya itu adalah posisi hoist 1. Dengan menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan ET, Electronic Technician, ya, alias kita menggunakan laptop. Kalau belum punya programnya ET, maka kalian harus bisa pasang dulu program ET-nya itu. Dengan memakai program ET, maka bisa dirubah menjadi hoist posisi 1. Itu tadi ya. Jadi komponen-komponen utama daripada hoist ini kita ulang lagi. Nomor 1 tadi apa tadi? Ya, ini pompa. Ini kita itu melihat dari atas. Dam body dinaikkan, kita ini berdiri di frame-nya ini ya. Di sebelah sini ini ada engine-nya ini. Jadi arah depan itu adalah ini. Ini kita lihat ini ada TC-nya. Ya, engine-nya ada di sini sehingga posisi pompa betul-betul di belakangnya TC. Ada pompa, ada hoist screen, ya, ada control valve, dan kedua ini adalah silinder ya, silinder hoist, dan di sini ada hydraulic tank. Berikutnya ya, ini sekarang penjelasan hoist system bekerja pada posisi hull. Maksudnya posisi hull ini adalah posisi netral ya. Jadi kita lihat ya, di sini adalah pompa. Sehingga pada saat pompa ini hidup,
ya, pompa ini hidup, maka oli akan dihisap, ya, oli akan dihisap menuju ke, ya, jadi di sini nanti terdapat hose crane. Hose crane kita tahu kan bahwa fungsi daripada hose crane ini menyaring kotoran-kotoran yang besar. Ini nempel alias nempel di hose alias nempel di hydraulic tank ini, keduanya ini. Ya, begitu dia masuk ke control valve, ya, jadi di control valve-nya ini nantinya, ya, olinya. Nah, control valve-nya ini, ya. Nah, control valve yang ada di sini ini mempunyai satu, ada rise solenoid valve dan lower solenoid valve. Ingat, ya, control valve atau DCV-nya ini digerakkan secara elektronik yang dikontrol oleh ECM chassis atau ECM transmisi, ya. Dan di sini nanti posisinya, ya, kalau yang ini nanti untuk menuju ke hoist cylinder, ke sisi head end. Kalau yang ini nanti ke hoist cylinder, ke sisi rod end, ya. Nah, ya, jadi DCV-nya ini atau spoolnya ini posisi center, posisi tengahnya ini dikarenakan satu, adanya spring, dan yang kedua adanya oil pressure dari parking brake. Ya, ini oil pressure yang sebesar 700 psi. Ini posisi senternya dua tenaga ini, ya, dua tenaga ini. Satu spring, satu oil pressure yang dari parking brake. Satu spring, satu parking brake. Sehingga bagaimana cara menggerakkan? Ya, supaya nanti bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, ya. Nah, contohnya kalau kita mau naikkan, ya, atau posisi rise, maka posisi rise ini solenoid, ya, solenoid rise inilah yang akan diberi energize alias diberi power oleh ECM, sehingga pressure parking brake ini nanti akan bocor menuju ke tangki. Akibatnya apa? Di sini tidak ada oil pressure, di sini cuma hanya dijaga oleh spring, sehingga di sisi lower ini masih ada pressure-nya, ada spring. Akibatnya spool bergerak ke kiri. Spool bergerak ke kiri, sehingga pressure yang dari hoist ini langsung menuju ke hoist cylinder sisi head end, sehingga silinder bisa rise. Begitu sebaliknya pada saat posisi lower, ya. Begitu sebaliknya pada saat posisi lower, maka yang diberi arus oleh ECM yang mana? Ya, solenoid lower ini. Pada saat ini solenoid lower itu di-energize menjadi magnet, maka valve-nya itu ditarik sehingga pressure yang dari parking brake itu return. Ya, di sini tidak ada pressure-nya. Ya, di sini tidak ada pressure-nya, di rise ada pressure-nya dan spring, sehingga, ya. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya DCV-nya digerakkan ke kanan. Kalau nanti ini bergerak ke kanan, ya, otomatis ini terbuka. Terbuka, pressure langsung menuju ke hoist cylinder sisi rod end. Begitu garis besarnya. Kalau dia netral, tidak digunakan, maka pressure dari pompa langsung menuju ke cooler, ya, ke cooler langsung menuju ke brake, ya, ini brake belakang untuk mendinginkan brake. Selanjutnya, ya, jadi yang tadi kan dilengkapi dengan dua silinder, ya, ini untuk rise, yang ini untuk lowernya. Nah, pada posisi mengangkat beban alias truk ini posisi bergerak, moving dengan muatan, maka hoist itu harus posisi float. Ya, hoist itu harus posisi float. Posisi float ini, ya, agar apa? Arti posisi float itu, ya, float itu kan mengambang. Artinya apa? Dam body itu harus selalu ditekan ke sisi A-frame,
ya kan, ditekan ke sisi A-frame. Sehingga dam body ini nantinya itu pada saat truk itu melewati jalan yang rusak atau apa, dam body itu tidak terangkat. Ya, artinya pada sisi silinder rod end itu diberi pressure, tapi ya diberi pressure, tapi nantinya itu pressure tersebut atau flow tersebut itu berhubungan juga ke cooling brake, sehingga tidak akan menjadi high pressure. Itu yang disebut float. Ya, berikutnya, ya karena kita tahu bahwa hoist ini digerakkan secara elektronik ya. Jadi semuanya kalau yang di 789B dulu itu handle-nya secara mekanikal. Sekarang itu sudah diganti secara elektrik seperti ini. Ya, jadi hoist-nya itu sudah memakai potensiometer seperti ini ya. Jadi operator sudah dipermudah dengan tenaga yang kecil sudah bisa menggerakkan hoist lever ya. Hoist lever ini tadi ada 4 posisi ya. Ada ini gambar yang ini rise. Kalau ini ditarik ke sini, ini posisi rise. Kalau nanti dilepas itu posisi hold. Ya. Nah, sekarang kalau ini didorong ke depan full itu lower, tapi begitu nanti dilepas ini posisinya float seperti itu ya. Saya ulangi lagi, kalau ini ditarik full ke belakang posisinya rise, kalau dilepas posisinya hold. Kalau ini didorong mentok ke depan ini posisinya lower, kalau dilepas posisinya float ya. Nah, sekarang itu tadi kan, jadi pada saat ini nanti posisi lower, ini didorong posisi lower, ya, sehingga pada saat nanti dam body turun, dam body itu adalah sekitar jaraknya itu sekitar 20 cm dari A-frame, maka langkah snap sudah dimulai, alias dam body turunnya itu pelan sekali, sehingga pada saatnya dam body itu nyentuh di A-frame, ini tidak terjadi goncangan. Itu perbaikan dari 789B menuju ke 789D ya. Kalau 789B kita tahu bahwa pada saat dam body diturunkan itu ya persentuhan antara dam body dan A-frame begitu kerasnya sehingga mengganggu operator. Berikutnya itu tadi kan ya. Jadi posisinya ya ini nanti ini sensor ya, ini sensor untuk tuas handle-nya hoist. Ini sensornya wujudnya adalah PWM ya, pulse width module. Ini adalah sebagai input daripada ECM chassis ya. Jadi inilah yang nanti yang mengatur snap ya, berdasarkan daripada input sensor. Salah satunya input sensor yang ada di belakangnya dam body ya. Jadi sensor tuas ini nantinya itu bisa berfungsi 3. 1. Mengangkat dan menurunkan dam body. 2. Menetralisir transmisi mundur. Jadi pada saat dam body itu posisinya naik, maka haul truck tidak bisa digerakkan mundur ya. Itu harus sebagai safety. Dan yang ketiga adalah untuk memulai siklus TPMS, ya TPMS baru, Truck Pilot Measurement System. Ini tadi ya. Next selanjutnya ya, sensor ini ya, sensor hoist ini menerima 24 volt dari sasis ya, transmisi atau sasis ECM. Ya, untuk memeriksa tegangan suplai sensor, sambungkan multimeter antara pen A dan B dari konektor sensor. Atur meteran untuk membaca volt DC. Untuk memeriksa sinyal ya, kan ada tiga konektor kan. A itu suplai, B itu ada ground, dan C itu adalah signalnya. Jadi nanti kalau mau memeriksa signalnya itu antara pen B dan pen C ya. Ya, sehingga nanti multitesternya itu diatur ke
PWM ya, dead circle-nya. Jadi nanti yang dihitung itu nanti adalah dead circle-nya. Jadi sambil digerak-gerakkan, otomatis nanti siklus kerja sensor itu nanti akan kelihatan di multimeter. Jadi siklus kerjanya ya kalau nanti dinaikkan ya dan diturunkan itu nanti dia bergerak dari 5% sampai 95%. Seperti itu cara ngecek ya sensor Hoist. Ya berikutnya kita mengidentifikasi komponen sistem Hoist. Ya ini lokasinya ada di sebelah kanan, Ya lokasinya ada di sebelah kanan. Ya ini frame ya, A-frame-nya ya, ini frame-nya. Di sini nanti ada roda depan dan di sini roda belakang. Di sini ya nomor 1 itu hydraulic tank. Ya, terus yang 2 itu adalah sign kit, ya, kit transparan alias untuk melihat level. Jadi ada 2 ini, ada 2 level. Kalau yang atas ini digunakan pada saat dome body ini turun, ini maka kita lihat di atas. Tapi kalau dome body itu dinaikkan, maka kita lihat di bawah. Ya, nomor 3 ini adalah breather-nya untuk hydraulic tank, yang nomor 4 ini adalah breather-nya untuk transmisi. Ya, jadi ini satu rangkaian, ini ada hydraulic tank dan di sini ada transmisi. Ya, hydraulic transmisi ya, tapi ini terpisah. Gitu ya. Berikutnya di sini tangki kita lihat dari sisi dalam, kalau tadi kan sisi luarnya. Ini sisi dalam, ini adalah sisi inletnya. Ini suction yang menuju ke hoist pump, ya, yang menuju ke hoist pump. Di sini dilengkapi dengan skren. Di sini dilengkapi dengan skren, ya karena kita tahu bahwa skren itu dari kawat kasa, sehingga di sini digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran yang besar ya. Berikutnya ya kita mengidentifikasi pompa. Kita tadi tahu kan pompa ya lokasinya di belakangnya torque venter ya. Jadi mepet dengan sasis sebelah kanan ya. Jadi ini nomor 1 ini pompanya ya. Ini kalau yang ini suctionnya ya. Ini adalah suction alias inlet potnya. Kalau yang ini adalah outlet potnya. Jadi di sini dilengkapi dengan ya pressure tab, sehingga kalian nanti kalau mau ngetes pressure maka di sini pressure-nya ini yang dicek ini ya. Nah, ya karena kontrol valve-nya ini ya ini agak berbeda sedikit dengan kontrol valve 789B ya. Kalau 789B itu relief valve-nya cuma 1 ya untuk posisi rise, tapi sekarang punyaannya 789D ini dilengkapi dengan 2 relief valve ya, 2 relief valve. High pressure relief valve yang nilainya nanti 2500 PSI ya. Yang satu adalah lower ya, low relief valve, posisinya untuk lower itu sekitar ya 500 PSI. Jadi ngetesnya di sini nih. Jadi kalau nanti itu mau ngetes 2500 PSI, maka hoist harus posisi rise. Ya. Kalau nanti mau ngecek yang lowernya, maka hoist harus posisi lower. Tapi ingat ya, sensor lever hoist yang di belakangnya dome body itu harus dilepas kalau mau ngetes relief valve-nya untuk lowernya. Kalau nggak dilepas, maka dia akan posisi senap. Di sini senapnya itu kita hilangkan pada saat mau ngetes relief untuk lowernya yang nilainya 500 PSI tadi ya. Hoist sensor lever yang ada di belakang harus dilepas, sehingga nanti bisa ketemu. Berikutnya, ya. Nah, yang terlihat di gambar ini, ya, ini adalah skren ya. Ini tadi kan hose outletnya ya. Jadi dari pompa tadi langsung menuju ke skren. Skrennya ini, jadi nantinya itu kotorannya dibersihkan. Dan di skren ini dilengkapi dengan ya jadi
Di sini dilengkapi dengan switch, ya, ada 2 switch, ya, 2 switch ini. Dan di sini nanti ya, ini kan namanya kan saklar bypass screen hoist. Sehingga kalau ini nanti buntu, ya, maka switch-nya akan open sehingga nantinya, ya, signalnya ini dikirim menuju ke sasis, ya, menuju ke sasis ECM, dan ECM nanti akan mengirim ke VIM, ya, untuk menginformasikan ke operator jika screen-nya itu adalah buntu. Ini, ya, kalau nanti muncul kode kerusakan seperti ini. Berikutnya yang ini, ya, kita mengidentifikasi kontrol valve, ya, ini kontrol valve-nya. Jadi kontrol valve untuk 789D ini posisinya, ini gambar yang ini adalah frame-nya. Ini adalah frame sebelah kanan. Ya, frame sebelah kanan, ya. Kalau yang ini, ya, saya lihatkan yang di sini. Yang ini menuju ke depan ini, arah depan. Jadi ini sebenarnya di sini ini tertutup oleh hydraulic tank, ya, tertutup oleh hydraulic tank. Jadi artinya kalau kita itu berdiri sejajar dengan arah truk, ini sebelah kanan. Oke, ya. Ya, karena gambar ini terlihat karena ini tangkinya dilepas. Kalau ini tangkinya nggak dilepas, ya nggak akan kelihatan. Ya, posisinya seperti itu. Jadi nomor 2 ini adalah, ya, ini nanti yang pertama kan uli itu kan mengalir, ya, dari pompa melalui 2 pot. Ya, yang dari skret tadi masuk di sini sama yang di belakangnya sana, di kirinya sana nanti. Masukkan 2 hose kan, 2 hose masuk ke sini. Nah, yang berikutnya yang nomor 2, ya. Nomor 2 ini adalah load check valve, ya, load check valve. Jadi kita tahu kan bahwa load check valve itu fungsinya, ya, check valve atau one way valve ini, ya, fungsinya sebagai valve satu arah, ya. Jadi secara dasarnya itu adalah check valve, tapi setelah dipasang di hoist itu dinamakan load check valve. Sehingga pada saat ini nanti untuk mencegah jangan sampai terjadi back pressure, alias pressure itu balik ke pompa. Kalau sampai pressure itu balik ke pompa, maka pompa, ya, otomatis nanti bisa pecah atau rusak. Gitu, ya. Nah, yang berikutnya, ya, yang di sini rally valve, ya, ini rally valve-nya. Yang nomor 3 ini untuk rise, yang nomor 4 ini adalah untuk lower ini, ya, ya, untuk lowernya, ya, ini. Nah, yang di sini uli mengalir melalui lubang pembuangan yang nomor 5 ini langsung return ini. Kalau ini return ke tangki, ya. Jadi pada saat posisi hull atau float, ya, posisi hull atau float. Jadi yang dari sini tadi langsung balik ke tangki. Gitu, ya. Atau posisi senap nanti. Semua uli oil pump hoist itu mengalir melalui pot 6. Ya, ini tadi kan. Ya, ke, ya, jadi nantinya itu ya, kalau posisinya ini posisi float atau posisi float atau apa, ini dari pompa ini nantinya itu, ya, posisi float atau hull, ya, alias netral. Dari sini ini langsung menuju ke cooling break. Ini dari sini langsung mengalir, ya, mengalir ke cooling break. Tapi kalau nanti sebagian juga ada yang menuju ke return, seperti ini, ya. Berikutnya, nah, kalau ini adalah pandangan sisi dalam, alias depannya ini sana itu arah depan truknya ini kita itu masuk dari arah sini, masuk di bawahnya, ya. Ini di bawahnya truk, ini adalah aprimnya, ya. Jadi bisa dikatakan ini sebelah kiri, ya. Ini nomor 3 dan nomor 4 ini solenoid. Ini solenoid
untuk rise dan sini solenoid untuk lowernya, ya. Ini yang nomor 5 ini tadi yang menuju ke silinder, ya, menuju ke silinder. Jadi nomor 5 itu kan ada 2 nanti, ya, menuju ke silinder itu yang kiri dan yang kiri dan kanan ini tadi. Ini menuju ke silinder. Kalau yang nomor 5 ini yang menuju ke posisi rise, kalau yang nomor 6 tadi posisi lower. Gitu ya, posisi lower. Nah, yang di sini ada counterbalance, ya. Di sini terdapat counterbalance, ya. Terus di sini nanti ada relay valve untuk cooling break, ya. Relay valve cooling break itu sebesar berapa? Ya. Ini ya, kira-kira. Ya, seperti ini. Nah, relay valve untuk cooling break ini sekitar 100 PSI aja ini, ya. Jadi nantinya ini hose ini dibantu dengan oil pressure parking brake, ya. Oil pressure parking brake itu sekitar 700 PSI. Next selanjutnya, ya kan. Nah, ini tadi. Jadi nanti tekanan uli parking brake ini selalu ada di ujung-ujungnya sini yang sebesar 700 PSI, ya. Nah, yang di sini nantinya kalau contohnya mau digerakkan rise, ya, maka di sini nanti solenoid ini di-energize oleh kontrol alias diberi arus, ya, yang sebesar berapa ini? Ya, 300 mV. Frekuensinya 80 Hz. Seperti ini ya. Nah, ini tadi pada saat posisi seperti itu. Nah, kita lanjut ya, nanti bisa dibaca seperti ini. Inilah gambar hose control valve cut V-nya. Ini di dalamnya, jadi komponen di dalamnya. Saya perkenalkan dulu komponen-komponennya. Inilah DCV-nya, ya. Yang tengah ini adalah DCV-nya. DCV-nya nanti ada lubang, ya, ada lubang di sini. Jadi nanti pada saat posisi rise, ini nanti pressure itu masuk di lubang ini. Jadi nanti bisa ke arah kanan dan bisa juga ke arah kiri. Ini tadi ya. Ini ya tadi solenoid lower, ya, di sini ada solenoid lower dan di sini nanti pressure parking brake itu masuk 700 PSI, ya. Kalau yang di sini untuk rise, ya, begitu juga pressure. Sehingga ya komponen-komponennya di sini dilengkapi dengan relay valve, ya. Ini adalah main dam valve-nya, ya. Ini adalah pilot valve-nya. Kalau yang ini untuk lower, yang ini untuk rise. Kalau lower ini sekitar 500 PSI, rise-nya itu settingnya sekitar 2500 PSI. Ya. Terus yang berikutnya, ini counterbalance. Ya, ini counterbalance. Ya. Kalau yang ini adalah relay valve untuk cooling brake. Oke ya, yang ini nanti return ke tangki. Yang ini menuju ke hose cylinder, ya. Menuju ke head end-nya. Kalau nanti posisi rise, maka flow oil ini menuju ke sini. Kalau yang dari rod end-nya mengalir balik menuju ke tangki. Kalau nanti posisinya lower, ya, maka di sini flow nanti ngalir ke sini, ya, menuju ke rod end. Kalau lower, ya, menuju rod end. Kalau rise menuju ke head end. Ya, berikutnya contohnya ini. Sekarang posisi hose, posisi rise alias naik, ya, dam body posisi naik. Pada saat dam body posisi naik, maka rise solenoid itu diberi arus sehingga menjadi magnet. Akibatnya apa ini? Ya, akibatnya pressure parking brake yang ada di sini ini mengalir ke tangki, ya. Saya ulangi ini dulu tuh, ya. Ini tadi posisinya itu posisi hole atau centered itu dikarenakan dua hal, satu pressure dan spring, ya, satu pressure dan spring. Jadi dua kekuatan ini
menahan DCV posisi hull. Ya, bagaimana cara bisa bergerak? Ya, maka caranya supaya ini bisa bergerak naik atau bergerak turun, maka uli yang di salah satu sisi harus di-drain. Dengan cara apa? Contohnya seperti ini, pada saat rise. Ya, pada saat rise posisi ini, solenoid rise diberi arus, pada saat solenoid rise itu diberi arus, maka di sini menjadi magnet. Pada saat menjadi magnet, maka dia akan menarik valve sehingga pressure parking brake ini langsung dibuang ke tangki. Sehingga akibatnya apa? Di sini cuma hanya dijaga oleh spring. Di atas terdapat dua kekuatan, dua tenaga, pressure dan spring. Akibatnya apa? Valve terdorong ke bawah. Ya, valve terdorong ke bawah. Ya. Nah, setelah valve dorong ke bawah, ya ini pressure dari pompa. Yang di sini tadi load check valve ya. Pressure dari pompa langsung menuju ke, nah, ngalir ke sini, menuju ke head end hoist cylinder. Ya, selain menuju ke head end hoist cylinder, ada juga sebagai pilot masuk di lubangnya, lubang kecil ini, sehingga satu akan menuju ke counterbalance. Jadi counterbalance ini nanti dibuka sehingga yang dari root end dia kembali ke tangki. Ini bisa. Kalau ini tidak terbuka maka hoist tidak akan bisa bergerak. Kalau yang ini ya, yang ini tadi yang returnnya lewat counterbalance langsung menuju ke sini. Ya, jalurnya ini sehingga langsung menuju ke brake cooling. Itu ya. Yang satu ini bergerak ke kiri, dia akan menggerakkan shuttle valve, ya, akan menggerakkan dual stick valve. Dengan bergerak seperti ini, maka dump valve atau main rally valve ini berpasangan dengan pilot high pressure. Gitu ya. Sehingga nanti kalau pressure-nya naik alias stall, maka yang terbuka adalah ini. Inilah yang akan bekerja. Nah, gitu ya. Ini tadi pada saat posisi rise. Gitu ya. Berikutnya, ya. Ya, jadi ya seperti ini tadi. Ini tadi sudah kita terangkan cara bekerjanya ini tadi. Ini keterangannya daripada yang saya ungkapkan tadi. Ya. Oke, berikutnya ya counterbalance. Ya, counterbalance tadi kan sudah tahu kan lokasinya ya. Jadi counterbalance itu fungsinya untuk apa sih? Untuk menutup saluran balik dari silinder sisi root end ketika silinder hoist pada saat akhir langkah rise, agar silinder tidak ditarik oleh berat dam body. Ngerti ini ya maksudnya? Jadi pada saat dam body itu akhir langkahnya, ya karena gravitasi, maka dam body itu akan menarik hoist. Bagaimana caranya? Kalau tidak dilengkapi dengan safety valve atau counterbalance, maka dam body atau silinder hoist ini akan ditarik bisa jebol. Maka akibatnya bagaimana caranya? Pada saat ya akhir langkah supaya silinder itu tidak ditarik, maka return yang menuju ke tangki itu ditutup sehingga sebagai bantalan supaya silindernya itu berhenti. Ya, contohnya seperti ini. Ya, counterbalance itu cara kerjanya seperti ini ya. Jadi ini DCV-nya, ya DCV-nya pada saat posisi rise dari pompa langsung menuju ke silinder sisi head end. Ya, yang ini dinamakan counterbalance ya. Counterbalance itu kan terdiri dari satu valve-nya, di sini ada one way valve atau check valve. Ya, pada saat posisi rise seperti ini, maka di sini ada pilot. Di sini perhatikan ini, di sini ada pilot. Pada saat pilotnya ini sudah mencapai 300 psi, maka valve-nya ini akan terbuka alias didorong ke kanan sehingga nanti terbuka posisinya. Sehingga pressure sehingga oil return dari root end ini bisa balik ke tangki. Lewat di sini kan nggak bisa kan, balik ke tangki seperti ini.
Nah, balik ke tangki. Pada saat akhir langkah, ya, pada saat akhir langkah, rod end ini ditarik oleh dam body, karena dam body itu karena berat dam body adalah gravitasi dam body itu sendiri, maka ini ditarik sehingga di sisi head end ini akan terjadi vakum. Kalau ini terjadi vakum, di sini nih menjadi 0 PSI, akibatnya spring ini akan mendorong valve ini supaya tertutup. Ya, akibatnya apa? Ya, oil yang return dari rod end ini tidak bisa return kan, sehingga nanti di sini nih masih ada sisa oli. Inilah yang disebut bantalan oli. Ya, kita tahu kan bahwa oli itu tidak bisa dikompres, sehingga pergerakan daripada piston ini terhenti karena adanya oli yang terjebak di sini. Itulah cara kerja daripada counterbalance. Inilah gambar aslinya counterbalance ini ya. Jadi, nah counterbalance ini seperti ini. Ini pada saat posisi rise. Tadi ada pilot tadi. Kalau pilotnya ini sudah mencapai sekitar 300 PSI, maka dia akan counterbalance itu akan didorong naik ke atas. Pada saat nanti didorong naik ke atas, maka di sini terbuka. Ya, terbuka. Ini kan dari saluran dari rod end ini. Terbuka langsung dari rod end itu bisa menuju ke tangki. Seperti ini yang valve tadi. Jadi ini signalnya sekitar 300 PSI. Begitu. Ya. Nah, begitu ini nanti pressure-nya ini tidak ada, alias tadi ketarik tadi, di sini ini pressure-nya sudah 0, maka spring ini mampu mengalahkan, maka didorong ke bawah. Celek. Pada saat nanti didorong ke bawah, ini bergerak ke bawah, maka jalur dari rod end menuju ke tank ini ditutup. Sehingga oli yang dari rod end tadi itu tidak bisa kembali ke tangki. Ya, maka tujuannya apa tadi? Untuk memberhentikan supaya oli itu terjebak tetap ada di rod end. Itu tadi ya. Kalau pada saat posisi lower, ya kan? Saat posisi lower ini jalur yang menuju ke rod end yang satunya ini kan tertutup ini. Kan ada dua jalur tadi. Ini jalur valve-nya. Kalau ini tertutup, maka pressure akan membuka check valve ini. Jadi check valve dibuka, langsung menuju ke rod end. Yang seperti itu ya. Atau saya lihatkan lagi gambar yang ini tadi. Kalau ini posisi lower, maka tanda ini ya ada di sini kan? Iya, maka di sini kalau ini posisi lower, ya, ini nanti flow, ini tandanya pindah ke sini ya. Jadi nanti flow-nya itu mengalir dari pompa, mengalir ke sini. Di sini tidak bisa ya, valve-nya karena tertutup kan. Dia melalui check valve. Check valve-nya terbuka, langsung menuju ke rod end, sehingga dam body posisinya turun. Seperti itu tadi, ya. Ya, lewat ini kan tertutup ini valve-nya, sehingga dia membuka check valve ini. Ya, berikutnya ini pada saat posisi lower, ya. Posisi lower alias turun. Ya, posisi lower, sehingga bagaimana caranya supaya DCV-nya itu bisa bergerak naik ke atas, maka pressure yang ada di sisi lower solenoid ini harus dibuang. Dengan cara apa? Ini harus di-energize. Kalau sudah di-energize seperti ini, maka pressure-nya ini, pressure parking brake yang 600 tadi terbuang, sehingga di sini cuma hanya dijaga oleh spring. Pada saat ini dijaga oleh spring, maka yang di sisi bawah ini ada dua kekuatan, spring dan pressure, sehingga DCV spool akan bergerak naik ke, ya, naik kemana ini? Iya, naik ke atas. Kalau sudah naik ke atas seperti ini, maka pressure dari pompa tadi otomatis langsung membuka check valve. Pada saat ini nanti membuka check valve, langsung pressure-nya ini melalui sini langsung ya menuju ke, nah ini counter valve kan menuju check valve ini.
cek valve-nya terbuka, dari sini langsung menuju ke rod end, ya, rod end, sehingga dam bodinya posisi turun. Nah, yang untuk return, yang head end, ya ini kembali, ya, menuju ke tangki. Begitu juga, ya, karena di sini tidak ada pilot, maka dual stack valve ini akan kedorong ke atas, sehingga sekarang dam body atau main relief valve ini berpasangan dengan lower, ya, kalau ini naik ke atas, karena di bawahnya ini ada spring. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi ini tadi adalah posisi lower, ya. Jadi pada saat posisi lower ini nantinya ini, ya, hoist sensor lever yang ada di belakangnya dam body ini tadi, ini pada saat posisinya itu sudah 20 cm, ya, dam body jaraknya 20 cm dari A-frame, ya, dia mengirim signal bahwa mengatakan ke ECM, sekarang dam body posisinya sudah 20 cm, ya, dari frame, sehingga ECM itu memberi reaksi, ya, memberi arus. Jadi arus yang di lower ini dikurangi. Akibatnya apa? Iya, akibatnya ini nanti bukanya ini adalah sedikit, sehingga returnnya ini flow rate-nya itu menjadi kecil, ya kan? Kalau flow rate-nya tadi kalau full itu bisa 10 LPM, tapi begitu nanti arusnya ini dikurangi, ini akan turun, sehingga nanti mempersempit returnnya ini. Kalau nanti returnnya ini dipersempit, akibatnya apa? Iya, otomatis silinder akan bergerak pelan menyentuh frame-nya itu tadi, ya. Itulah senap itu. Yang seperti itu, ya. Jadi nantinya kalau kita itu mau ngecek pressure-nya, ini ngecek pressure tekanan di rod end, alias untuk ngecek ini, maka ingat, ya, bagaimana caranya tadi, langkah senap itu dihilangkan kalau mau ngecek pressure untuk low pressure yang sebesar 500 PSI ini. Jadi langkah senap dihilangkan. Bagaimana caranya langkah senap dihilangkan? Dengan cara, ya, konektor kabel untuk hoist lever yang ada di belakangnya dam body itu dilepas, supaya nanti tidak ada langkah senap, ya, sehingga pada saat turun posisi lower dengan power down ini terbaca, ya, sehingga nanti, ya, kan kita kalau mau ngetes itu kan harus posisi stall, walaupun rise pun ya harus posisi stall, dan lower pun harus posisi stall, ya, dengan cara dilepas sensornya tadi, konektornya, maka nanti akan terbaca pressure-nya ini. Terbaca di sini sekitar 500 PSI. Kalau kurang, maka bisa diadjust. Jadi memakai SIM, ya, adjustnya. Nah, yang seperti ini, ya, ini adalah float, ya. Jadi maksudnya float itu seperti apa, ya? Float itu adalah mengambang. Jadi sisi, ya, posisi float itu seperti ini, ya. Jadi kalau hoist ini di posisi, ya, digerakkan lower, kalau dilepas itu posisi float, kalau digerakkan rise dilepas posisi hull. Ingat, ya. Ya, kalau nanti digerakkan ke posisi lower, dilepas, dia akan posisi float. Float ini fungsinya untuk apa? Ya, supaya dam body ini tetap menempel pada frame. Ya, kalau tidak dikasih, ya. Jadi di sini supaya menempel pada frame, maka pressure yang ada, ya, pressure atau flow ini mengalir menuju ke rod end, ya kan, menuju ke rod end, sehingga di situ tetap ada pressure-nya, supaya pressure itu menekan silinder supaya dam body itu menempel pada frame, tapi tidak mengakibatkan stall. Karena apa? Ya, karena ini kalau ini sudah penuh, maka oli, ya, high pressure-nya tadi langsung dibuang menuju ke tangki. Artinya dua sisi. Ke rod end diberi, ya, yang dari pompa itu kalau posisi float, ya, dari yang ke rod end itu diberi,
dan dia juga mengalir menuju ke break cooling. Beda. Apa bedanya dengan lower? Kalau lower ini tertutup penuh. Kalau lower ini tertutup penuh. Ya, jadi flow atau pressure itu hanya 100% dialirkan menuju ke root end. Tapi kalau float dua kondisi. Satu, flow-nya itu mengalir ke root end, ya, setelah penuh maka dia langsung balik menuju ke tangki. Begitu ya posisi float. Ya, ini tadi posisi float atau senap. Ya, kita lihat video ya pembelajaran ini. Ya, kita lihat ini dan yang ini adalah solenoid untuk lower. Yang di sini nih, yang ini adalah counterbalance-nya, ya, yang counterbalance-nya. Ini adalah untuk reliefnya. Yang bagian dalam ini untuk relief rise dan yang ini adalah untuk relief lower. Sekarang kita akan bongkar. Kita buka untuk solenoid rise-nya, bagaimana bentuknya. Ya, jadi yang di bagian sini ini ada lubangnya. Jadi ini nanti ya DCP ini adalah digerakkan memakai pressure parking brake. Jadi parking brake ini nanti dimasukkan lewat sini dan bisa juga nanti dites lewat sini. Ini adalah solenoidnya. Hewan. Lepasan. Ya, jadi ini tadi keterangan daripada video ya. Ini real ya. Ini video real untuk DCP-nya ya. Ini adalah dibongkar ya. Nah, jadi seperti ini pembongkarannya. Ini kan apa tadi? Ya. Nah, jadi ini solenoidnya tadi dilepas. Ini posisinya. Ya, posisinya ada di situ ya. Ya. Nah, ini ada spoolnya ya. Spoolnya seperti ini. Coba kita tarik spoolnya. Nah, berarti kita kembalikan, kita tarik dari sisi. Ya, jadi ini videonya ini sekarang kita melepas solenoid lowernya. Ya, solenoid lowernya dilepas, kita mulai dilepas. Ya, begitu ya. Ini solenoid lowernya. Ya, ini adalah lubang signal. Ya, ini adalah lubang signal. Ini adalah lubang signal. Lubang signal ini tembus ke sini. Ya, tembus sini. Jadi pada saat langkah rise, ini lubang ini dimasuki pilot, pressure pilot. Jadi pressure pilot ini nanti keluar nantinya untuk membuka counterbalance ini. Satu untuk membuka counterbalance. Dan yang kedua, pilotnya itu ada mengalir di sini, jadi membuka dual stick, sehingga mengarahkan dual stick ini nanti membuka, sehingga nanti dump valve ini nanti berhubungan dengan relief valve untuk rise-nya ini. Ya, jadi di dalamnya ini ada dual stick, jadi nanti setelah ada pilot dari sini tadi, ya langsung dual stick-nya membuka, sehingga dump valve berhubungan dengan. Ya, jadi dump valve di sini ini nanti berhubungan dengan relief untuk rise. Nah, kita lihat terus. Ayo kita cabut lagi. Untuk DCP adalah seperti ini.
Ya, jadi bentuknya kalau bentuk DCP adalah seperti ini. Sekarang ini sedang dibuka rail valve-nya ya. Sedang dibuka rail valve-nya. Rail valve-nya ini adalah jenisnya pilot. Pilot rail valve ya. Jadi dua, ada untuk high pressure dan low pressure. High pressure untuk membackup pada saat rise, low pressure-nya untuk membackup pada saat lower. Pressure-nya ya, kalau untuk rise nanti high pressure itu 2500, kalau lowernya 500 psi. Ini. Ya ini ya. Ini adalah hoisting reliefnya. Sebenarnya reliefnya adalah ini. Ini reliefnya. Ya. Hewan. Cabut. Ya, jadi satu-satu. Untuk anunya yang sana aja. Untuk height-nya. Ya, itu adalah untuk height-nya. Ini adalah relief untuk ini relief untuk rise. Nah, jadi di sini adalah relief untuk rise ini settingnya sekitar 2700 garis. Ya, 2700 psi untuk ini. Ya, ini adalah springnya dan berikutnya needle-nya ini. Ya, pilotnya atau needle-nya. Ditata aja sini, yang ujungnya ini. Ya. Nah, ini adalah needle-nya atau pilotnya. Ya, jadi ini adjusting-nya. Cara mengadjustnya memakai SIM ya. Nanti ini memakai SIM di belakangnya. Ini ditambah dengan SIM. Ya, seperti ini urutannya. Ini ada urutannya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau mengadjust berarti nambah SIM. Nambah SIM ini ada di belakangnya sini. Jadi SIM-nya ada di belakang itu. Keluarkan, Pak. SIM-nya. Oke ya. Jadi nanti SIM-nya ada di sini nih, ditambah. Ini urutan yang benar. Jadi SIM-nya ada di dalam sini. Jika kita mau mengadjust, jadi ini relief ini adalah settingnya berapa tadi? 2700 psi. Kalau kurang, maka kita nambah SIM, kita letakkan di sini. Oke. Yang berikutnya kita lihat. Ini relief untuk lowernya ya. Relief untuk lowernya. Ya, kita tata lagi. Ya, ini untuk relief untuk lower ini sekitar 700 psi. Kandengannya mana? Ya, pressure-nya sekitar 700 psi ya. Kalau high pressure-nya tadi 2700, kalau lower-nya 700 psi. Ya, sama-sama juga. Ya. Ini nanti ngajasnya memakai SIM. Jadi urutannya seperti ini ya, pemirsa. Jadi nanti SIM-nya ada di sini nih. SIM-nya ada di sini. Nah, kita lihat bentuknya adalah seperti ini. Ini tadi reliefnya. Oke, selanjutnya kita buka untuk ya, berikutnya dibuka counterbalance-nya ini ya. Jadi counterbalance tadi mencegah terjadinya tercabutnya silinder hoist pada saat akhir langkah. Jadi untuk mengeblok ya, menahan uli return yang dari sisi rotan sehingga silindernya nanti bisa berhenti ya. Counterbalance ini ya, ini ya. Nah, jadi counterbalance ini tadi ini ada lubang pilotnya. Jadi lubang pilot ini ya, jadi lubang pilot ini tadi ya, ini adalah lubang pilotnya counterbalance. Ini ada lubang kecil seperti ini ya. Lubang pilot ini tadi dimasukin coil pilot dari sini nih, sehingga nantinya counterbalance ini bisa bergerak ya. Nah, bisa bergerak untuk menekan spring sehingga pintunya yang sebelah sini nanti adalah terbuka. Ini adalah check valve-nya di sini. Seperti check valve. Oke ya. Ya, begitu ya. Ini apa? Oke, jadi ya ini adalah kondisi daripada ini ya, untuk
Ditampilkan adalah silinder hoist 2 tahap kembar yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan bodi. Periksa kondisi bantalan bodi atau padnya nanti, jika nanti di sini adalah rusak, untuk menurunkan ya bodi dengan mesin mati. Contohnya kalau ada kerusakan, bagaimana caranya? Ya kan? Kalau engine-nya tidak bisa hidup, bagaimana cara untuk menurunkan ini? Ya, untuk menurunkan bodi dengan mesin mati diperlukan tekanan pilot ya hoist. Pompa penarik dapat digunakan untuk menyediakan uli pilot hoistnya untuk menurunkan bodi dengan mesin mati. Hidupkan saklar kunci start agar motor hoistnya ini nanti dan solenoid hoist itu dapat dihidupkan. Pindahkan tuas ke posisi hoist ya, ke posisi right selama 15 detik, kemudian posisi float. Tekan saklar retraction rem di dashboard untuk menaikkan ya seperti itu, sehingga nanti dam bodi itu bisa turun, karena ini memang ya dilengkapi dengan ya dengan fasilitas itu. Kalau untuk menaikkan ya dengan mesin mati bagaimana? Ya otomatis nantinya itu kita butuh auxiliary power unit alias APU ke silinder. Jadi nanti silindernya ini ada mesinnya, jadi dicucukkan ke silinder sini supaya nanti posisinya itu bisa naik seperti itu ya. Oke kawan-kawan, ya terima kasih. Jangan lupa tetap mengikuti video pembelajaran ini ya. Ya jangan lupa kalau ada pertanyaan atau komen tolong dimunculkan ya di kolom komentar ya. Terutama kalau ada pertanyaan bagi mekanik alat berat, khususnya alat berat holter Caterpillar ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Jadi bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.